Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Jaya Putri dengan NPM 25190133. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan psikomotor efektif dan kegiatan secara menyeluruh, selangsang dan seimbang. Tujuan pendidikan jasmani adalah perkembangan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Bab 2. Proses pembelajaran. Faktor pendukung belajar adalah lingkungan, adalah kesatuan tempat atau unsur yang membentuk dan mendukung suatu komunitas baik kecil maupun besar, yang menjadi pendukung hidup dalam kehidupan makhluk hidup. Pengertian belajar. Belajar merupakan suatu proses atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik itu berbentuk pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Konsep dalam mengajar. Mengajar pada dasarnya merupakan suatu untuk mencapai kondisi atau sistem lingkungan mendukung dan kegiatan untuk berlangsungnya proses pembelajaran. Bab 3. Kemampuan gerak. Berdasarkan belajar adalah kemampuan gerak. Seseorang dapat mempelajari pada gerakan baru yang belum pernah atau jarang dilakukan untuk dapat dilakukan secara luas dan tanpa kaku, agar dapat menghasilkan gerakan yang indah dilihat ataupun gerakan yang eksploratif. Tahapan gerak terbentuk menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kognitif, asosiatif, dan otomotis. C. Gerakan lokomotis. Gerakan lokomotis jenis gerakan yang melibatkan perpindahan tubuh secara keseluruhan atau sebagian dengan menggunakan anggota tubuh seperti kaki atau tangan. Gerak lokomotor adalah gerakan seperti berjalan, melakukan, melompat, sedangkan non-motor adalah gerakan yang dilakukan dengan menggunakan kepala, leher, tangan. Gerakan meliputi merupakan kemampuan yang dapat meliputi benda menggunakan tangan dan kaki. Bab 4. Perkembangan anak usia sekolah dasar. Tahapan perkembangan pada anak usia sekolah dasar lebih banyak mengembangkan kemampuan dalam interaksi sosial, belajar mengenai nilai-nilai moral, budaya, keluarga, serta mulai mencoba untuk mengambil bagian peran dalam kelompoknya. Bab 5. Bimbingan sekolah dasar. Bimbingan sekolah dasar bisa dilakukan dengan guru BK atau dengan guru olahraga juga, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Baik, yang terakhir adalah pendidikan jasmani dalam karakteristik. Karakteristik dalam pembelajaran PJOK atau pendidikan jasmani seperti kejujuran, file, sportif, empati, simpati, berbicara santun, sikap, mental yang baik, bisa dikenal sebagai bagian interaksi dan dari pendidikan jasmani dari olahraga. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.